Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah bangunkan saya jam 3 malam. Setengah 3 malam ya. Sekarang jam 3. Dan saya buka Riyadhus Shalihin jilid 2. Dan memang sudah terbuka sejak semalam. Makruh mengharapkan kematian sebab adanya bahaya dan tidak dilarang karena ketika terjadi fitnah agama, kita kenal ya siapa sebenarnya Nabi Muhammad itu. Ucapannya itu apa? Jangan kita bahas ucapan para politisi aja ya. Pemimpin anu ngomong gini, ngomong gitu. Presiden si anu begini. Bekas presiden si anu ngomong gini. Pengamat si anu ngomong gini. Nah, Rasulullah ngomong apa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamanna ahadukumul mauta la yatamanna ahadukumul mauta ima muhsinan fala'allahu yazdad wa ima musian fala'allahu yasta'tib muttafaqun alaih wa hadza lafzul Bukhari. Janganlah salah seorang dari kalian mengharapkan kematian jika ia adalah orang yang baik, barangkali hal itu bisa menambah kebaikannya. Yasdad wala'allahu yasdad. Dan jika dia adalah orang jahat, barangkali ia mencari kerinduan Allah. Muttafaqun alaih. Lafaz hadis ini milik Imam Bukhari. Jadi kita ulanglah ucapan dari Rasulullah ya. Ini saya baru umur saya 64 baru sekarang. Saya ada menyaksikan hadis seperti ini. Ya karena dulu nggak belajar syarah Riyadhus Shalihin. Kalau dulu belajar tentu udah nemu ya, remaja. La yatamanna ahadukumul mauta ima muhsinan fala'allahu yazdad wa ima musian wala'allahu yasta'tib. Muttafaqun alaih wa hadza lafzul Bukhari. Kemudian yang kedua, ini disatukan oleh Imam Nawawi ya. Wa fi riwayatin lil muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yatamanna ahadukumul maut wa la yad'u bihi min qabli an ya'tiyahu innahu idza mata in qata'a amaluh wa innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khairan. Di dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dan ini ucapan Rasulullah ya, janganlah salah seorang dari kalian mengharapkan kematian
dan jangan pula meminta kematian sebelum kematian itu datang kepadanya. Mengapa? Sebab apabila ia telah mati, ya, in qata'a, maka terputuslah amalnya. Dan bahwa umur seorang mukmin tidak menambah baginya selain kebaikan. Wa fi riwayatin lil muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yatamanna ahadukumul mauta wa la tad'u bihi min qabli an ya'tiyahu innahu idza matan qata'a amaluhu wa innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khairan. Ya, janganlah salah seorang dari kalian mengharapkan kematian, mengangan-angankan kematian. Dan jangan pula berdoa meminta kematian sebelum kematian itu datang kepadanya. Min qabli an ya'tiyahu. Sebab apabila ia telah mati, innahu idza matan qata'a amaluh, maka amalnya terputus kalau sudah mati kan. Dan bahwa umur seorang mukmin tidak menambah baginya selain kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab berangan-angan, bab berangan-angan yang dimakruhkan, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab zikir, doa dan istighfar, bab makruhnya mengangankan kematian karena tertimpa kesusahan. Kemudian pensyarahnya, yaitu Profesor Dib Al-Bugo bersama kawan-kawan, menjelaskan, merinci hadis ini dengan melakukan penjelasan kata yang ucapan Rasulullah, la yatamanna. Apa artinya la yatamanna? Janganlah dia mengangan-angan atau berangan-angan, berkhayal. Kata la ini pada mulanya berarti tidak, meniadakan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah larangan, yaitu jangan. La. Muhsinan adalah berbuat baik dengan taat kepada Allah. Kemudian yasta'tibu. Apa itu artinya yasta'tibu? Mencari keridhaan Allah. Maksudnya kembali kepada Allah dengan taubat, ya, dan membayar kezaliman serta mencari keridhaan Allah. Mutiara hadisnya ada dua. Satu, larangan mengharapkan kematian dan memintanya kepada Allah sebelum kematian itu datang, karena bertambahnya umur di dalam ketakwaan kepada Allah itu berarti bertambahnya kebaikan. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sebaik-baik manusia adalah panjang umurnya dan baik amalnya. Khairun nas, kalau tidak salah ya, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluh. Itu ucapan Rasulullah ya. Sebaik-baik manusia, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluh, dan baik pula perbuatannya. Sekarang ini hari Minggu ya,
hari Ahad jam 3, 20 April. Pertama kali nanti habis asar saya buka toko yang baru di Jalan Wira di Kampung Jati. Ukurannya 3x8 ya. Kita jualan bubur ayam sore di sana ya, insya Allah. Untuk dalam rangka amal soleh ya. Usia saya 64. Mantola khairun nas, baik-baik manusia adalah mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik adalah orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik pula amalnya. Semoga dengan mencari nafkah itu dicatat sebagai amal soleh. Kata Rasulullah, kalau besok itu hari kiamat terjadi, hari huru hara kiamat itu terjadi besok pagi, tapi hari ini masih bisa menanam kurma, maka tanam kurma itu. Meskipun buah kurma itu baru 8 tahun kemudian berbuah, tapi proses menanamnya itu yang dinilai di dalam Islam, bukan hasilnya. Hasil terserah Allah. Kita buka ini aja dulu, buka warung dulu ya, sebagai bagian dari amal soleh ya. Belajar tawakal, belajar sabar, hasilnya sedikit dari Allah, banyak dari Allah. Kedua, seorang muslim wajib memanfaatkan hidupnya di dunia untuk mencari bekal amal soleh. Meskipun sekali waktu ia lemah dan sekali waktu ia semangat, dan meskipun pada detik-detik terakhir dari umurnya, janganlah dia mengangankan kematian. Pengen mati jangan, nggak boleh dalam Islam. Janganlah ia punya angan-angan untuk mati. Kenapa? Karena hal itu akan membuatnya melewatkan kebaikan yang diharapkan seperti tobat dan istighfar. Tetapi optimis ya, dalam menghadapi hidup dengan tobat ya, dan istighfar ya. Ini hadis yang pertama. Yang kedua sedang diupload ya, semalam saya baca. Moga-moga hadis ini bisa membawa memberikan satu bekal jiwa, bekal ruhani ya, yang dituntunkan oleh Rasulullah, bahwa kita tetap harus berbuat amal soleh sebelum kematian itu tiba, dan jangan minta kepada Allah supaya kita cepat mati. Kalau memang ada ucapan itu hendaknya doa, yaitu Allahumma ya Allah ahyini, hidupkanlah aku, maka natil hayatu khairan li, jika aku hidup, jika hidup itu lebih baik untukku. Kemudian wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan wafatkanlah aku jika kematian itu lebih baik untukmu. Ini di hadis yang sedang upload yang pertama ya. Tapi disarankan oleh Rasulullah supaya kita tetap bersikap optimis menghadapi hidup, meskipun masalahnya seberat apapun. Jangan sampai putus asa dan ingin mati ya. Jadi makruh, dibenci oleh Allah orang muslim yang bercita-cita ingin mati, mengharapkan kematian saat dia ditimpa kesusahan
yang berkaitan dengan dunianya atau berkaitan dengan penderitaan badannya. Kenapa? Karena angan-angan untuk mati itu membuat ia merasa tidak ridho, tidak rela terhadap takdir yang ditetapkan oleh Allah. Seolah-olah dia menolak ya, takdir ketentuan Allah itu di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan. Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, ya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam kelihatan. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan
pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.